Oke, ini RM20. Yes. Oke. Kemudian ini ada RM5. Oke, saya. Oke. RM1.50. Memang benar, kau bisa bayar pakai ringgit. Ternyata di daerah Sebatik sini itu sungainya masih cukup banyak buaya, dan mereka memanggil buaya dengan istilah nenek. Kalau di Kalbar kita pernah dengar buaya itu dipanggil dengan dua nama, Puake ataupun Dato. Dan sekarang moment of truth, kita akan memasuki Malaysia. Wih, Malaysia. Indonesia, Malaysia, Indonesia, Malaysia. Lucu banget ya. Kami adalah pasangan yang sedang berpetualang, dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. Pada episode sebelumnya, perjalanan kita telah mencapai Kalimantan Utara yang merupakan provinsi terakhir dari petualangan kita di Kalimantan ini. Setelah naik pesawat dari Pulau Maratua, kita juga telah mengitari kota Tarakan yang unik, karena merupakan pulau yang terpisah sendiri dari daratan Kalimantan. Dan sekarang, saatnya kita untuk menjelajah memasuki babak akhir dari ujung utara Kalimantan, yaitu Pulau Sebatik yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Dan ini adalah petualangan kita untuk hari ini. Dan hai, kita sudah sampai di Pelabuhan Tengkayu 1. Tengkayu 1, dan ini ada tempat keberangkatan kita untuk menuju ke Sebatik. Kok jadi Sebatik? Jadi kemarin kita pesannya untuk pihak kedudukan tuh ke Tawau. Setelah kita pertimbangkan lebih lanjut, sebenarnya yang lebih menarik itu bukan Tawaunya, tapi yes, kan itu satu-satunya pulau yang terbelah dua, boy, ya, Indonesia dan Malaysia. So, hanya dengan banyak drama ya, kita intinya untuk berubah haluan dari Tarakan Nunukan menjadi Tarakan Sebatik. Harga tiketnya sama, 280.000. Bedanya adalah karena kami membatalkan yang awal, kami cuma dikenakan potongan sebesar Rp30.000 per tiket. Ya, jadi masih worth it sih. Kondisi dermaga sih cukup modern ya. Jadi dia seperti ada waiting lounge kayak di bandara-bandara, dan dia ada beberapa gate. Jadi ada gate 1, gate 2, gate 3. 3 doang ya. Dan walaupun memang nanti pas kamu turun, kamu akan disambut dengan porter-porter yang akan berusaha ngambil barang kamu. Aku awalnya itu maling, boy, ya, hampir kupukul itu tak jadi ya. Itu porter bantu bawa barang. Lalu kemudian di sini pemandangannya juga menyenangkan banget karena view-nya ya pasti dah langsung ke arah muara, dan juga gate-nya lucu banget karena kamu ada turunan yang langsung kamu tuh bisa turun ke bawah air. Jadi ya cukup menyenangkan lah ya. Ini muara apa laut sih, Kak? Harusnya ini laut, cuma bagi aku dia masih di kategori muara. Tapi di sana nggak kelihatan, Beb. Berarti laut. Nggak tahu lah ya. Kalau kata orang kan ujungnya kalau nggak kelihatan berarti kan laut. Nah, menurut pada boy ini apa? Ini laut ke muara? Tolonglah komentar ya. Lalu sih yang menyenangkan juga banyak yang jual makanan dan minuman. Jadi kalau kamu kelaparan, yang buru-buru datang, tenang, kamu masih bisa beli makanan di sini. Dan sekarang kita mau menunggu dulu. Speedboat kita akan berangkat di jam 9.30. Ini dia jadwal kedatangan dan keberangkatan speedboat di Pelabuhan Tengkayu 1. Dan kita berpindah ke bagian docking kapal ya, dermaganya, karena udah dipanggil. Lucunya adalah mereka bukan panggil tujuan Sebatik, tapi tujuannya adalah Sungai Nyamuk. Jadi sini tuh mereka masih manual, teriak-teriak, Sungai Nyamuk, Sungai Nyamuk. Ah, ini kau turun sini. Kita membeli salak seharga 25.000 per kilo. Nggak apa-apa putri. Itu. Oke. Terlihat begitu ramai dan sibuk kegiatan di Pelabuhan Tengkayu 1 ini. Dari penumpang yang mulai masuk ke kapal, ada juga kapal yang mulai beroperasi. Terdengar panggilan Sungai Nyamuk, Sungai Nyamuk.
Jadi, kita langsung menuju ke kapal tersebut. Karena Riana sudah di dalam, jadi kita fotoin tiketnya dan memperlihatkan kepada abangnya agar kami bisa masuk ke kapal. 17. Ya. Oke, kasih ya. Sudah ada. Oke, misi. Ternyata di dalam kapal ramai banget dan hampir penuh sepertinya. Kau bagus di tempat di ujung. Kapalnya ini cukup sempit ya dan tidak ada AC. Jadi selain ramai, untuk duduk aja sepi-sepitan. Aku kira besar, rupanya tidak terlalu. Ha, welcome. Disarankan kamu tidak memakai jaket kalau kamu mau naik kapal seperti ini. Salah satu tips yang saya pelajari dari Kalbar sampai sekarang adalah kalau main speedboat duduk di paling ujung, karena itu yang datarannya paling pelan. Akhirnya perjalanan pun dimulai dan untungnya kita duduk di bagian belakang, jadi guncangannya tidak terlalu kuat. Kami sambil tidur saja dulu, karena perjalanan menuju Sebatik itu membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam. Dan hai, kita sudah tiba di Sebatik. Sorry pas adegan turun kapal apa nggak direkord, karena itu hektik banget, semua serba terburu-buru. Porternya semua berebutan barang dan penumpang semua berebut turun, so ya nggak bisa rekam. Jadi kita sudah sampai, ini kita ada penginapan ya di daerah Sebatik. Namanya penginapan Mulia kalau nggak salah. Kita dapat harga kamarnya itu dia ada pilihan, ada AC sama yang non AC. Kami pilih yang AC. Harganya itu 150.000 per hari. Karena kita langsung sewa mingguan, kita nego-nego, kita dapat 800.000 untuk 1 minggu. Nah, kita lihat kamarnya yuk. Oke, inilah kamar kita ya untuk 1 minggu ke depan. Jadi kita benar-benar botak kayu tentang Sebatik. Kita udah cek Traveloka untuk penginapan dan harganya sedikit tidak masuk akal ya. Jadi hotel-hotel yang maksud itu kurang baik, hotel-hotel biasa, harganya bisa kisaran 600 sampai 900.000. So kita pilih penginapan karena kita akan stay sekitar 2 minggu di Sebatik. Jadi kita harus hemat budget, boy. Nah, kita kasih kamu lihat dulu untuk WC-nya, boy. Pintunya pintu geser, boy. Oke, kita punya ember minimal dan kita punya toilet duduk. Mantap. Oh iya, tadi di sebelah itu saya ketemu bekas tisu magic. Mantap jiwa. Oh iya. Sangat tropical style banget. Dan yang pasti kita punya meja kecil, dinding dengan arsitektur yang klasik, dan paling penting AC. Ini kita butuhkan, boy, karena di Sebatik panasnya tidak ngotak. Makanya si Riana tuh kita pakai full buff ya, biar nggak kepanasan. Oke, kita punya spring bed ini bagus banget, dia cukup luas dan dia punya corak itu ceria, coraknya membahagiakan. Bantal kita, woi, bunga-bunga. Oke, sekian room tour kita. Dah, kita mau jalan-jalan ke kota Sebatik dulu, let's go. Dan untuk kendaraan di Sebatik kita menyewa motor, boy ya, rental motor. Kita dapat ini motor Yamaha Soul, nggak salah ya. Tuh, Yamaha Soul. Harganya itu per hari di 130.000, gila kan? Tapi karena kita nego untuk sewa 1 minggu, kita dikenakan 100.000 per hari. Not bad. Dan ini dia Pulau Sebatik yang merupakan daerah yang berada di perbatasan antara 2 negara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Pulau Sebatik juga memiliki kekayaan alam yang melimpah. Hutan bakau yang luas merupakan salah satu daya tarik utama dari pulau ini. Pulau ini merupakan salah satu pulau terluar yang menjadi prioritas utama pembangunan karena berbatasan langsung dengan negara tetangga. Daerah di sekitar Pulau Sebatik umumnya didominasi oleh pemukiman penduduk yang terdiri dari komunitas nelayan dan petani. Masyarakatnya hidup secara sederhana dengan mengandalkan hasil laut dan pertanian sebagai mata pencaharian utama.
Dan kita akan bawa kamu untuk virtual tour seperti biasa, melihat kondisi jalan di Sebatik. Jalanannya cukup luas, mulus, dan jarang terlihat ada ruko-ruko besar ya. Kiri kanan tuh kayak perumahan-perumahan biasa. Kenapa banyak ruko tutup di hari Senin? Itu tutup semua loh, Beb, hari Senin, Beb. Apa karena jam sholat ya? Oh, apotek. Mana? Oh, tutup. Gue depan apotek. Nggak ada juga. Minimal kita punya ATM Bank BRI sini, jadi aman mau tarik uang. Motor di sini platnya KU dan KT ya. Jadi KU Kalimantan Utara, KT Kalimantan Timur. Oke, seperti biasa isi bensin dulu karena bensin kita habis. Kita ketemu Perta Shop yang menjual Pertamax. Pertamax ya. Oh iya, Nggak ada orangnya, coy. kenapa banyak toko tutup semua ya? Nggak tahu. Beda hari Senin loh. Dan ya, ini jalan utama, tapi kiri kanan tuh bukan ruko, kiri kanan tuh rumah. Lucu kan? Tuh. Ini kiri kanan rumah warga. Ah, Pertamina ketemu. Ada premium. Halo Kak. Pulsanya. Ini premium. Oh, Pertalite. Kira premium beneran. Oh, tidak. Pulsanya boleh. 1 liter berapa? 10.000. Pulsanya. Selesai isi bensin, kita kembali ke penginapan untuk rehat karena cuacanya cukup panas. Satu ringgit kena berapa? Apa? Satu ringgit dihitung berapa tadi? 3.000. Oh, 3.000. Oh. Jadi kita lagi belanja air putih 1 bal ya. Harganya itu 38.000. Jadi saya coba bayar pakai ringgit, 20 ringgit. Bisa ya, dapat kembali rupiah. Oh ya, Bu. Kalau tadi saya bayar pakai rupiah, bisa ditukar pakai ringgit berarti biasanya. Iya. Oh, mantap. Kasih nggak ya? Jadi saya kira kalau mitosnya benar ya, di Sebatik kamu bisa beli barang pakai ringgit ataupun rupiah. Ini air yang kita beli 1 bal sebutannya. Isinya 12, harganya itu 38.000. Ini bukan air Indonesia deh. Oke, dan sudah saya cek, ini adalah produk Malaysia. Jadi beredar tuh dengan sangat umum di Sebatik. Beli barang-barang tuh memang barang-barang Malaysia lebih dekat. Hah. Setelah selesai membeli air, kita kembali ke penginapan untuk istirahat dulu ya. Karena besok kita akan menuju ke tempat ikonik yang ada di Sebatik. Pagi ini kita melewati Tugu Perbatasan Garuda Perkasa yang melambangkan kekuatan dan semangat masyarakat Sebatik dalam membangun dan mempertahankan identitas budaya serta meningkatkan nasionalisme warga Sebatik. Selanjutnya, kita bersiap menuju ke tempat yang wajib dikunjungi jika ke Sebatik, yaitu Rumah Dua Negara. Patok perbatasan. Seperti biasa ya, jalan di Sebatik ini relatif sepi karena memang tidak tahu padat juga penduduknya. Dari sini kita lurus terus kurang lebih 450 meter dan kita akan melihat gerbang Kampung Pancasila. Dan sampailah kita di wisata Dua Negara. Wah, ada warung perbatasan nih. Ada jual apa aja di sini ya? Yuk kita masuk. Dan kita sudah sampai di warung di sebelah Rumah Dua Negara. Kita singgah untuk mencoba makanan di sini. Dan kita tuh makanan dari Malaysia, boy. Liana udah kangen banget dengan mie magi karinya. Insya Allah. Nih, mie magi kari dengan telur. Harganya hanya Rp14.000. Dengan minuman teh tarik. Kalau dalam ringgit berapa tadi, Beb? Rp4 ya. Rp4. Teh tariknya berapa, Bu? Tariknya 12. 12.000. Oh, kalau dalam ringgit 3 atau 2,5? 3. Oke.
Jadi ternyata di daerah Sebatik bahasanya agak berbeda dengan daerah perbatasan di Kalbar kayak Tikong, di mana sini nggak pakai kayak teh openg, teh ais atau teh tarik teh tarik ais tuh nggak ada di sini. Jadi murni Indonesia dapat banget. Dan mayoritasnya adalah sini suku Bugis. Nah, dan kita juga bertemu dengan teman-teman baru di sini. Say hello. Nah, orang Pontianak asli. Halo, Pak. Oke. Halo, Pak. Dari mana, Pak? Dari mana? Dari Banjarmasin. Banjarmasin. Ini Mas Agung dari Jawa. Jawa, boy. Jadi kita bertemu dengan orang-orang baru dan dapat pengalaman banyak. Ternyata itu dinasnya itu setahun di daerah perbatasan. Jadi hiburannya itu kata beliau adalah ibadah. Sungguh sangat mulia. Mantap, Pak ya? Betul sekali. Oke, so boy, kita sambil minum, sambil makan dulu. Oke. Gimana saya, Beb? Enak? Enak dong. Wih, kangen kau ya makanannya. Iya. Alright. Bagaimana saya, Beb? Iya, makan dulu. Oke, Mak, sudah. Berapa itu? 23 ringgit. Ya, 52 sen. Oke, dari 23,5 ringgit. Oke, bentar, aku ambil ringgit lo, Bu ya. Ini juga. Kita tes loh. Oke. Oke, ini 20 ringgit. Yes. Oke. Kemudian ini ada 5 ringgit. Oke, saya. Oke. Ya, 1 ringgit 50 sen. Oh, siap. Memang benar, kau bisa bayar pakai ringgit. Jadi kalau di toko ini 1 ringgit itu dihargai dengan 3.400 rupiah. Oke, 1 ringgit 50 sen. Oke, kasih Mak ya. Oh, panggilan situ Mak gitu ya? Mak boleh. Oh, Mak. Kalau makcik tante. Oh, makcik tante. Mak tuh apa? Ibu. Oh, Mak tuh ibu. Oh, oke. Mak tuh ibu, makcik tante. Iya, 1 ringgit 20 sen. 50 sen. 50 sen. Ya, misi Mak ya. Makasih. Kasih. Dan sekarang kita sedang berada di salah satu ini kayak dermaga atau pelabuhan kecil di mana banyak digunakan oleh warga lokal untuk menyeberang ke Tawau. Nah, jadi ini memang kelihatan sungai kecil, tapi kalau pasang mereka tuh menggunakan banyak ini speedboat kecil sekecil ini untuk langsung nyebrang ke Malaysia alias Tawau. Jadi bukan hal yang aneh bagi warga sini tuh untuk bolak-balik Malaysia, Indonesia, bolak-balik Indonesia, Malaysia. Yang penting mereka melapor ke pos perbatasan masing-masing. Oh ya, satu hal yang menarik juga ternyata di daerah Sebatik sini itu sungainya masih cukup banyak buaya. Ya, sama hal seperti kami temukan di Kaltim itu kayak di bagian Bontang, Sangatta tuh banyak buaya. Di sini saya nanya, kenapa buayanya nggak diburu atau gimana? Karena mereka menghormati buaya. Dan mereka memanggil buaya dengan istilah nenek. Kalau di Kalbar kita pernah dengar buaya itu dipanggil dengan 2 nama, Puake ataupun Dato. Nah, sini nenek, nggak boleh diganggu. Jadi kalau ketemu tuh ya udah biarin aja kayak biasa. Ya, jangan diganggu, jangan diusir, jadi apa-apaan. Selama kau tak ganggu mereka nggak ganggu kamu. Menarik kan? Kalau kamu mau, kita juga bisa main ke Tawau. Cuman itu jalur yang tidak legal. Jadi kalau mau jalur legal itu harus lewat Nunukan. Jadi ada cap perbatasannya gitu. Nah, di seberang kita itu sudah Malaysia loh. Lucu kan? Kita di Indo, sana di Malai. Halo Pak. Ini botol yang buat itu kah Pak? Apa rumput laut? Ya. Tuh. Satu botol tuh 2.000 kah? 1.000 kalau di sini. Oh, 1.000. Wih, mahal juga ya. Mantap. Nih, aku tadi ketemu sama abang tuh. Dia bilang tuh usaha rumput laut. Satu botol nih harganya bisa 1.000 sampai 2.000 Beb. Kalau yang botol Coca-Cola lebih mahal Pak ya? Sekarang sama semua. Oh sama, 1.000. Lewat mahal. Mantap. Oke. Siap, lanjut Pak ya. Pak, karena cukup menarik, kami menemukan banyak tabung gas LPG itu bukan dari Indo, tapi LPG itu dari Petronas. Unik kan? Unik banget. Dan ini hanya berlaku di daerah Sebatik. Keluar udah beda lagi. Nah, di Sebatik ini kita punya pos-pos kayak pos tentara yang jaga. Jadi kalau kamu mau main ke mana, tuh kudu melapor dulu. Pak, yang ngelapor nih untuk kita cuma lewat atau untuk yang ke Malaysia? Keluar masuk Oh, lapor. antar negara. Negara. Ya. Kalau cuma melintas jalan, enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Oi. Jadi ini adalah para tentara penjaga perbatasan, oke? Mereka jauh-jauh ke sini dan mereka tuh kayak garda terdepan, boy. Jadi kalau ada problem apa, mereka yang pasang badan. Terima kasih banyak, Pak. Dan sekarang di sebelahnya langsung kita sudah ketemu dengan rumah yang viral banget, rumah 2 negara. Oh, Bang. Ini yang jaga atau apa, Bang?
pendaftaran PDAM. Oh, PDAM. Oh, bukan yang rumah nih. Oh. Aku kira apa ada dokumen mau diisi ini. Oh, oh ini PDAM. Oh, gitu. Ya. Berarti ini lagi ngapain, Mas? Ini lagi Lagi mendaftar. mendaftar di sini. Mendaftar untuk PDAM. Iya, ayo. Jadi selama ini Selama ini mereka beli air untuk air bor aja. Ini oh sumur bor. setelahnya dari pihak PDAM sudah mengalirkan di sini, makanya mereka mendaftar. Daftar Oh, kalau dari sumur bor emang mereka beli berapa? Per pandon kah? Per tangki. tangki berapa liter? Ya, 1.500. Berapa harganya dulu mereka beli? 80 biasa. 85 Mahal kali. Jadi semenjak ada PDAM jadi berapa? per 10 kubik. Itu 10 kubik. perkiraan 8 tangki. 8 tangki. Jadi harusnya dengan ada PDAM warga berbahagia. Alhamdulillah terbantu. Ramai hari ini yang daftar. Ya alhamdulillah Pak, ada Banyak berkas-berkas. sudah, alhamdulillah untuk hari ini sudah sekitar 15 orang. Oh, yang daftar. Berarti habis daftar besoknya dipasangin Disurvei pipa-pipanya. dulu, disurvei dulu rumahnya, Ah. dioknem, Ah. apakah bisa dipasang atau tidak. Oh, jadi selama ini warga Sebatik yang apa di kampung apa namanya? Di Desa Aji Kuning, desa Aji Kuning. Aji Kuning. Iya, gitu. Dari dulu masih sumur bor. Iya, biasa beli air. Wale. Baru sekarang lah ada PDAM. Iya, baru sekarang terkonek. Terima kasih tuh PDAM Indonesia ya, akhirnya ada air bersih di desa Sebatik. Thank you lah. Ya lanjut lagi ya. Oke, mantap jiwa. Mohon maaf sebelum masuk alas kaki harus dilepas dulu. Siap. Oke, ada tulisan pemilik rumah ini adalah Haji Hajera BT Saing. Nah, semoga saya nggak salah baca ya. Nih. Oke, udah pakai listrik boy. Listrik voucher. Berarti ini PLN Indonesia. Kita masuk. Oke, assalamualaikum. Oh, ada Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden. Halo. Oke, nah kita berada di ruang tamu ini di Indonesia, boy. Jadi kita punya foto-foto Pak Presiden Indonesia ya. Dan kemudian saya mau lihat dulu. Oh, sini ada nih. Nih, foto-foto Pak Presiden semua udah ada di sini. Dan sekarang moment of truth. Kita akan memasuki Malaysia. Wih, Malaysia. Segampang inilah kita melangkah kaki ke Malaysia, boy. Dan oke, di Malaysia itu dipimpin oleh Perdana Menteri. Halo. Oh, selamat datang di Malaysia. Ini kayak ruang opo yo, dapur bukan ya? Nah, ruang tamu kedua lah. Oh, ini dapurnya, boy. Nah, jadi dapurnya benar-benar berada di Malaysia. Ruang makannya di Malaysia juga. Bahkan satu yang menarik adalah colokan listriknya itu juga menggunakan colokan Malaysia, boy. Oke, dan ada notisnya. Jimatkan tenaga, sila matikan Swiss elektrik apabila tidak digunakan. Bahasa Malaysia, mantap jiwa, boy. Oh, berarti benar. Tuh. Yang kita lihat tadi itu, ini udah langsung batasnya ke Malaysia, boy. Kabarnya dulu ini tuh rumah ditinggali oleh warga di sini. Cuman kemudian diambil alih oleh pemerintah, ini dijadikan kayak semacam dicagar lah ya oleh BUMN lokal. Jadi bisa jadi tempat wisata. Wah, ini barisan para Perdana Menteri Malaysia. Keren. Kan gitu, satu rumah aja bisa akur gitu ya. Maka Indonesia dan Malaysia kudu akur juga. Nah, mantap jiwa. Dan sekarang, mari kita kembali ke Indonesia. Indonesia, Malaysia. Oke, kita coba masuk ke dalam dulu ya. Ini bilik-bilik apa sih? Oh, ya. Ini sih. Oh, ini bilik kayaknya untuk orang sholat deh. Benar. Nih, ada itunya. Ya. Kita coba lihat ke sana dulu. Siapa kan bilik kita belum masuk kan? Oke. Oh, ruang yang sama, Beb. Dia cuma kayak ada 2 pintu, tapi ini ruang yang sama. Tak kira aja jago. Sudah sampai di rumah 2 negara. Dan dengan ini sekian sudah petualangan kita di Kalimantan Utara, provinsi terakhir kita di Kalimantan. Yeay. Pak, permisi ya, numpang masuk. Yeay. Dan inilah adalah pata perbatasan antara Indonesia dan Malaysia.
Indonesia, Malaysia, Indonesia, Malaysia. Lucu banget ya. Wah, pegang loh resmi. Dan ternyata hal yang menarik adalah komoditas di Sebatik itu selain sawit juga ada pohon coklat. Ini kokoa yang banyak bertebaran di tepi-tepian jalan Sebatik. Selain itu, salah satu komoditas menarik adalah juga rumput laut. Jadi dari Tarakan hingga Nunukan dan Sebatik, komoditas utamanya adalah rumput laut. Yang dimana kalau bisa lihat di tepi-tepian laut, dia tuh kayak botol-botol aqua yang apa ya, kayak macam sampah gitu loh. Tapi itu rumput laut. Tadi kita dapat info dari orang-orang lokal, harga rumput laut kering di sini itu dihargai dari 28.000 sampai 32.000 rupiah per kilonya. Dan itu cukup apa ya, menggiurkan. Katanya sih dengan modal 5 juta, kamu bisa dapat 100 tali bibit rumput laut yang total per tali itu ada 150 buah bibitnya. Penjelasan lengkap ada sih, nanti lah ya saya ceritakan kalau kamu mau tahu tentang bisnis komoditas rumput laut, kasih tahu. Karena ternyata tuh resikonya kecil banget, keuntungannya mantap. Setelah menjelajah di sekitar perbatasan Indonesia dan Malaysia, kita sekarang lanjut menuju ke lingkar luar Pulau Sebatik. Sebatik disebut sebagai lingkar luar pulau mengacu pada posisi geografisnya yang berada di tepi wilayah negara Indonesia. Pulau Sebatik ini menjadi salah satu titik ujung wilayah Indonesia dan merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Utara. Jika kalian kesini, jangan lupa untuk foto-foto ya, karena ini asli indah banget pemandangan hutan yang masih asri, serta menawarkan keindahan alam yang masih kaya. Kami sedang jalan-jalan sekitar Pulau Sebatik dan kami kaget banget, ternyata ada sisi berbeda dari Pulau Sebatik. Yaitu ini adalah sisi lingkar luar yang dimana pemandangan itu adalah perbukitan indah banget, Beb ya? Iya, bagus banget rupanya. Gila, lo jalannya tuh mulus banget. Kemudian dia belok-belok, dia naik turun, tapi pemandangan itu indah banget. Ini sisi berbeda dari Pulau Sebatik yang belum pernah kami lihat. Dan sekarang kamu boleh lihat, ternyata indah banget di sini. Dan di seberangnya itu adalah Tawau. Ya, kau bisa lihat Tawau dari sini dan di sana tuh ada lautan. Indah banget lah. Keren pokoknya. Saat menjelajahi lingkar luar Pulau Sebatik, kita akan menemukan hutan yang lebat dan sebagian besar terdiri dari hutan tropis. Sambil merasakan keheningan dan kedamaian yang memikat serta suara alam seperti kicauan burung dan desiran angin mengiringi perjalanan kami. Udara segar dan aroma harum dari dedaunan dan tanah hutan melengkapi pengalaman yang menenangkan. Sungguh, Indonesia ini memiliki keindahan alam yang luar biasa. Dan salah satu aset terbesarnya adalah hutan yang masih melimpah. Dengan menjaga hutan, kita akan mengabadikan keindahan alamnya yang mempesona untuk anak cucu kita nanti. Asli, sempurna banget. Kalian tidak akan mendapatkan pemandangan dengan view seperti ini di tempat lain. Malam pun tiba, dan kami mau mencoba tempat makan rekomendasi dari Badeboy yang ada di Kaltara, yaitu Warung Fajar Mie Asap. Dan sekarang kita sedang berada di tempat makan yang katanya sih wajib coba kalau di Sebatik. Namanya adalah Warung Fajar. Ini mie asap yang favoritnya. Dan yang kedua adalah menu nasi asap. Jadi karena penasaran, kita langsung saja coba untuk memesan nasi asap ya. Dan ternyata dia adalah nasi dengan kuah kayak kari gitu. Dan kemudian ada potongan daging ayam, yaitu kayak versi katsu. Dan juga ada sedikit tomat. Dan juga sepertinya ini adalah bakso ikan. Menu berikutnya kita pesan juga adalah mie asap, boy. Ini mie-nya nih. Nah, kita coba makan dulu. Kita mulai dari nasi asap dulu. Nasi asap. Ya, ini kuahnya kayak kuah kari, boy. Kayak katsunya enak. Saya paham nama-namanya nasi asap karena dia taruh di piring ini loh, piring yang grill itu loh, yang selalu bikin panas itu.
Harganya murah. Nasi asap seporsi hanya 25.000. Contoh mie asap harganya cuma 20.000. Mari kita coba mie-nya. Mie-nya agak lucu ya. Mie-nya kecil terus dia kayak agak alot gitu. Apa ya? Dan selain menu nasi asap dan mie asap, menu yang bujuk kamu coba adalah es kacang merah. Harganya hanya 10.000 dan dia memiliki campuran dari puding ya, ada 2 warna puding, es serutnya dan juga ada kacang merahnya. Rasanya manis dan enak banget. Dan sekian dulu episode kita untuk hari ini. Masih banyak daerah dan hal-hal unik yang akan kita jelajahi di pulau satu-satunya yang terdapat 2 negara ini. Jadi, pastikan kalian pantau terus juga Instagram kita di Jajago Keliling Indonesia untuk update lokasi kami setiap harinya. Dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya ya. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia karena bahagia itu sederhana. From my better self, it's like no one else even really scratches the surface. 'Cause nobody gets me. I'm looking for faith, looking for love in every direction. I'm looking for someone to show me the way when my map is torn up. Give me a light when my torch is blown out. Let me escape from my hideaway. I give up all of my little addictions, but I'm still stuck with some tough decisions, yeah. Now I'm up against the wall. Masih nonton ya? Kita ada pengumuman besar bahwa sekarang Jajago sudah ada fitur Membership. Jadi buat kamu yang suka dengan channel kita, kalian bisa support kita dengan cara klik tombol join yang ada di bawah. Dengan klik tombol join, kalian akan menjadi member resmi dari Jajago. Jadi dengan menjadi member, kalian akan dapat akses untuk hak-hak khusus seperti rencana di setiap komentar kalian dan juga akses pada video-video khusus. Contohnya seperti Behind the scene, keseharian kita. dan juga hal-hal yang nggak bisa kita ceritakan di konten biasanya, suka dukanya, dan juga ada hal-hal yang kadang-kadang memang lebih cocok kalau dikasih tahu tuh ke orang-orang khusus aja, boy. Dan kita juga mau ucapin apa? Terima kasih buat teman-teman yang sudah support kita di minggu ini. Ya, dan seperti biasa, tunggu kami di mata kalian ya. Dadah!